Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na fi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Salat paling istighfar, perbaik baca Al-Quran, perbaiki salat, semakin salat kita baik, insyaallah kehidupan kita akan baik. Takbir, Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barik alaihi wa sahbihi. Assalamualaikum. Belum. Ya, terima kasih. Ganggu nggak nih? Ganggu sih. Oh, lagi acara apa ini? Ngomong aja. Oh, senang-senang. Perkenalkan Pak, nama saya Kasman dari Jakarta. Oh, ini lagi pada kumpulan sama apa? Iya. Saya sih sebenarnya ke sini. Saya mau ketemu dengan yang namanya Isabella. Mana yang namanya Isabella? Oh, Anda Isabella. Kenalkan Mbak Isabella. Saya dengan Kasman. Saya dari Jakarta. Mohon maaf, saya kesini tanpa konfirmasi, tanpa mau Belanda, dan saya langsung datang ke sini. Bilang, ya saya mau ketemu, saya mau silaturahmi, itu aja. Kamu kenal dia? Oh, ya. Lagi ngapain Anda di sini? Lagi pada ngapain? Lagi senang-senang. Oh, lagi senang-senang. Mana boleh? Ya, boleh saja. Boleh, silakan aja. Terus Anda kesini mau ngapain? Ketemu sama dia? Oh, mau ngapain? Iya. Mau booking dia saya. Kurang ajar kamu ya. Mulutnya ya. Jaga mulut kamu. Lah, terus maksudnya apa? Santai aja Pak, nggak usah Kamu teriak-teriak. datang sini tidak sopan. Kok tidak sopan? Tadi apa yang kamu Udah bilang? ngomong kayak gitu. Ya, saya mau booking Anda. Bisa nggak yang lebih sopan, lebih apa kayak gitu? Bisa nggak? Tuh, ya mohon. Terus bahasanya gimana bahasanya? Datang minta booking. Maksudnya apa? Kamu punya uang? Iya. Kamu punya uang berapa? Dia Maksudnya pasti nggak punya duit. Nah, ya, udah pasti dia udah punya duit. Modelnya begitu kok. Kalau punya duit. Malam-malam datang. Terus saya mau ngobrol aja sebentar boleh? Saya mau ngobrol 4 mata boleh? Boleh, tapi bayar dulu. Kok bayar? Saya mau ngobrol. Saya mau ngobrol aja. 5 menit aja saya mau ngobrol sama kamu. Nah, bilang aja Jangan mau. Jangan mau. Kok bayar? Ya memang itu. Saya cuman ada sebentar ya, 1 menit saya mau ngobrol. Saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak mau apa. Kalau Aja nggak bisa. oh nggak bisa. Yang bong-bong. Tidak semua orang bisa ketemu dengan Isabella. Lah, ya sebentar aja, semenit. Masa saya emang semua nggak boleh. Saya jauh-jauh datang dari Jakarta ke sini loh. Ya itu urusannya Anda. Hmm? Bisnis itu dibayar. Berapa saya mau bayar mau ngobrol sama 50 Anda? juta. Kamu punya duit berapa? Oh, 50 juta. Bisa nggak ditawar 100.000 aja? Kelihatan banget. 100.000 aja, 100.000. Nah ini. Kenal kan sama dia? Kenal. Ya kan makanya, ya kan saya makanya kesini. Saya mau kenalan. 100.000 dapat apa? Ya 100.000 aja Pak. Kalau 100.000 saya bawa nih. Saya mau bayar 100.000. Nih, tuh 100.000. Nih, 100.000. Maksudnya apa ada kayak gini kesoalnya? Baik sekali. Dia terus berapa? Ngobrol saja. Berapa? Kalau saya sebut itu nominal 50 juta. Oh, 50 juta. Ya. Untuk tarif ngobrol saja dengan Isabella. Oh, tarik mau. Emang barangnya kamu dari apa terbuatnya? Ngobrol aja 50 juta, Edan. Ya, emang kenapa kamu nggak mampu bayarnya? Jangan ladenin dia nggak punya duit. Katanya dari Ya. Kesini dengan bawa 100.000. Nanti saya akan bayar. Nggak mau nanti saya sih maunya sekarang. Saya akan taruh, saya mobil saya akan saya taruh, saya bayar. Iya. Nih kuncinya, sok pegang. Ada depan. Mobil apa?
Mobil angkot. Tidak. Mobil apa yang kamu bawa? Mobil apa? Sok liatin aja. Loh, saya mobil Alphard saya kasihin. Nih kuncinya, bawa. Boleh. Sudah terima Kunci mobil? Ya, sok saya mau bawa kuncinya mobilnya sekarang saya parkir Itu di mobil sini. kamu? Ya mobil saya Pak, itu STNK-nya aja dibaca, silakan. Dan aja. Cek dulu Isabella. Cek dulu. Sok saya mau bawa sebentar. ayo belakang Anda jangan ikut. belakang dulu aja ya Ya, nggak lebih ini dikasih berapa waktu saya? jangan macem-macem ya 5 menit katanya 5 menit lah Balik Nah, ya kalau sini kamu masuk saya boleh tutup pintunya? stop tutup Tutup pintunya. macam-macam tapi ya Ya, saya nggak macam-macam, aman aja. Oh, ini kamar Anda, kamarnya. Apa ini? Kok ada tempat sholat kayak gitu? ya biarin itu kan cuma buat saya melet-meletin orang Oh, melet-meletin orang. Oke, berapa kasih saya waktu di sini? 5 menit Oh, 5 menit. Oke, saya cepet aja nih to the point. Anda waras. ya waras lah Gila kamu. gila lah kamu yang gila maksudnya apa kamu di sini ngomong ke saya kayak gitu Lah, Anda kenal dengan ibunya Ani? kenal dia sahabat saya saya kenapa Oh, Anda gila, Anda tega jahat. Itu ibunya lu, kenapa kamu diajak-ajak dugem, dimabokin, Ya, digepil kamu? ya biarin aja lah orang kalau suami aja nggak bisa ngasih uang ke dia Itu dia sama orang lain juga kan Itu ibunya, ibunya. Kenapa kalau kamu diajak didugem, dipil-pil, kamu narkoba kayak gitu? ya dia kan butuh uang juga Tuang. dia aja seneng kok happy kenapa repot Ya dan berarti kamu saya katakan. ya enggak Kenapa kamu pakai kayak gini-gini? Copot kamu itu. nggak mau maksudnya apa kamu nyuruh saya cepet kayak gini dan lancang kamu di sini ya Kok jangan lancang? Ya kamu itu ngerusak orang didugem, kenapa di sini malah pakai kayak gitu? ya terus kenapa Terus apa Anda maksudnya? Itu sama suaminya. Dia itu imam masjid loh. Hah? terus kenapa kalau di imam masjid Ya kenapa kamu santai dia? ya biarin aja diajak pulang aja ngapain dia mengingetin saya suruh ngomong suruh apa namanya ganti-ganti baju kayak apa kayak gini Ya wajar, dia seorang kiai nasihatin sama kamu, itu masjid, jangan kamu buat joget-joget merokok. dia suka-suka saya Wajar kan diomongin kayak gitu? ya saya nggak terima kalau sama Mary ngomongin kayak gitu Kok nggak terima? saya nggak terima Ya sudah, silahkan aja kamu mau dugem mau apa. Kenapa kalau kamu dinasihatin kayak itu nggak terima? Setan berarti kamu dalam dirinya. setan-setan dia yang setan Jangan aja kamu minta maaf kamu sama dia Ngapain Sodi. saya minta maaf sama dia Ya kamu salah. nggak mau Apa yang masuk pada dirimu? apa mau saya nggak mau minta maaf Kenapa nggak mau minta maaf? Kamu salah ya. Oh, kamu salah. enggak Terus kamu itu bawa-bawa dukun. Terus Kenapa? buat nyelang-nyelang dia. Maksudnya apa kamu bayar dukun? ya nggak apa-apa emang mereka juga anak buah saya kok Udah aja kamu. Kamu kamu yang edan kamu masih punya orang tua masih? kenapa memang kau nanya-nyanyi orang tua saya Ya saya nanya aja. Berarti kamu orang tua kamu didik kamu nggak bener. jangan lancang jangan suka bawa orang tua saya jadi nggak bener apa kayak gimana ya anda keluar kamu dari sini Keluar. Nih sekali lagi nih saya ngomong nih. Minta maaf ya sama dia Sun. keluar jangan sampai saya ribut di sini ya saya ramein Kok ramein gimana maksudnya? anda di sini ngapain keluar aja di sini Kalau saya nggak mau keluar, oh ini tempat saya anda mau kayak gimana mau saya ramein ributin bawa RT ke sini buat musik anda lah kenapa malah bawa RT RW? ini rumah saya Ya terus urusannya apa RT RW? Emang RT RW-nya nurut sama kamu? ya dulu aja anak buah saya Oh, anak buah kamu RT Iya. RW. Oh, panggil semua RT RW, taruh RT RW 100 panggilin. Kok teriak sekalian. pergi Edan aja kamu. kamu yang edan Ya saya juga bisa berdiri. Tuh. waras kamu Ya, keluar ya kamu kamu dari yang sini. gak waras. Saya mau ngobrol aja kamu. Pakai tarif-tarif. Berarti Ya, kamu iya. edan. iya lah, harus pakai tarik kalau saya kan nggak gampang didapetin sama orang Buka cadarnya kamu. nggak mau Buka. enggak keluar kamu dari sini Gak mau keluar sini. oh jangan sampai nyesel kamu ya Nyesel apa? Duh. Yes.
Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat, amin. Wanita bercadar inilah rupanya yang bernama Ratu Isabella. Seorang telembuk yang sudah dengan kejamnya meludahi seorang imam masjid yang bernama Pak Sodik. Ratu Isabella ini juga dia yang sudah mempengaruhi dan menggendam si Ibu Haji Ani untuk mengikuti geng telembuknya, serta kemudian mengajaknya untuk bersenang-senang menikmati surga dunia. Rupanya, tujuan si Ratu Isabella ini adalah untuk merusak dan menghancurkan rumah tangga orang lain. Dengan berpenampilan layaknya seorang muslimah yang baik, si Ratu Isabella ini akan mempengaruhi orang lain agar bersedia mengikutinya. Sedangkan cadar yang dia gunakan adalah untuk menutupi wajahnya, karena di wajahnya itulah terletak aura gendam yang sangat kuat, maka begitu dia membuka wajahnya, nantinya tidak akan ada yang bisa menolak dirinya. Dan walaupun si Ratu Isabella ini memakai pakaian panjang dan juga bercadar, namun pakaiannya itu adalah tipis dan juga menerawang, sehingga menonjolkan bagian-bagian lekuk-lekuk tubuhnya. Menurut Ratu Isabella, dia sengaja berpenampilan seperti itu adalah untuk menggoda lawan jenisnya, serta untuk menunjukkan jika dirinya itu mempunyai harga yang sangatlah mahal. Tak mengherankan jika para lelaki rela mengeluarkan uang hingga ratusan juta untuk menidurinya, karena hanya untuk berbincang saja dia mematok tarif minimal 50 juta. Bahkan sebelumnya si Ratu Isabella ini juga meminta mobil Kang Ujang Bustami sebagai jaminan apabila hendak berbincang dengan dirinya, karena saat ini dialah yang menjadi ratu dan primadona pada geng telembuk pimpinannya. Pada awalnya, Kang Ujang Bustami sudah berusaha berkata dan meminta baik-baik, agar si Ratu Isabella ini dia bersedia bertaubat, dan juga bersedia meminta maaf kepada Ibu Haji Ani dan juga Pak Ustadz Sodik. Jangankan untuk mau meminta maaf, bahkan kemudian si Ratu Isabella ini dia berkata akan kembali menyantet Pak Ustadz Sodik. Sebelum tujuannya untuk menghancurkan rumah tangga Pak Ustadz Sodik belum berhasil, maka dia tak akan bisa berbahagia. Dan jawaban si Ratu Isabella inilah yang akhirnya merugikan dirinya sendiri, karena Kang Ujang Bustami kini menghajarnya, hingga si Ratu Isabella itu dia benar-benar tepar dan terkapar. Sesaat kemudian, begitu Kang Ujang Bustami membuka kamar, beliau langsung saja disambut dengan serangan-serangan. Rupanya para dukun-dukun yang menjadi pengawal si Ratu Isabella itu sudah sedari tadi berteriak-teriak meminta dibukakan pintu. Namun karena tak ada tanggapan dari si Ratu Isabella, maka mereka bersiap-siap untuk mendobrak kamar tersebut. Namun dengan tiba-tiba Kang Ujang Bustami membukakan pintu, lalu terlihat si Ratu Isabella terkulai tak berdaya, maka sang dukun penjaga ini menjadi marah dan juga emosi. Mereka tidak mengira, jika kedatangan Kang Ujang Bustami adalah untuk membuat onar dan kekacauan di rumah ini. Kini mereka baru menyadari, jika kedatangan Kang Ujang Bustami ke sini adalah masih terkait urusan mereka dengan sang imam masjid yang bernama Pak Ustadz Sodik dan Ibu Haji Ani. Namun begitu, walaupun mereka akhirnya mengetahui bahwa Kang Ujang Bustami inilah yang berhasil mematahkan santet jahat si Ratu Isabella, mereka semua tidak ada yang mau mengakui kesalahan-kesalahannya, dan bahkan juga berkata tidak sudi meminta maaf kepada Pak Ustadz Sodik dan istrinya tersebut. Menurut teman-teman si Ratu Isabella ini, lebih baik Pak Ustadz Sodik itu segera mati saja, karena Pak Ustadz Sodik itu selalu berusaha memberikan pengajaran kepada para warga masyarakat, dan bahkan juga berani menegur dan menasehati mereka.
Pernyataan-pernyataan keras kepala teman-teman si Ratu Isabella ini membuat Kang Ujang Bustami semakin kesal. Sehingga beliau pun segera saja menghajar mereka semua, hingga mereka pun kini tepar dan terkapar. Sesaat kemudian, Kang Ujang Bustami membuka sebuah kamar, yang mana di dalamnya ada Pak Barong, ayah dari si Ratu Isabella. Kang Ujang Bustami sebelumnya meminta maaf, karena beliau sudah berani lancang memasuki kamar Pak Barong ini. Namun semua itu terpaksa Kang Ujang Bustami lakukan, karena beliau meminta agar Pak Barong ini dia mau menasehati anaknya, serta meminta agar Pak Barong ini bersedia meminta maaf kepada Pak Ustadz Sodik, karena anaknya telah berbuat jahat kepada Pak Ustadz Sodik dan Ibu Haji Ani. Tak disangka, rupanya Pak Barong mengakui, jika semua perbuatan si Ratu Isabella itu adalah atas sepengetahuan dan juga atas seizinnya. Bahkan, rupanya ilmu-ilmu pelet dan gendam si Ratu Isabella itu adalah atas pengajarannya di bawah bimbingan guru dukunnya. Pak Barong ini juga berkata, jika dialah yang mengajari anaknya untuk menjadi seorang telembuk. Karena ternyata Pak Barong inilah dia yang merenggut kesucian dan keperawanan si Ratu Isabella tersebut. Tanpa ada rasa bersalah dan rasa berdosa, Pak Barong menceritakan, bahwa itu semua dia lakukan, adalah untuk mengajari anaknya untuk melayani laki-laki, demi nantinya bisa mendapatkan uang yang sangatlah banyak jumlahnya. Rupanya karena kebejatan Pak Barong inilah yang akhirnya menjerumuskan si Ratu Isabella ke dalam kesesatan yang dalam. Dan menyaksikan ada seorang ayah yang sangat jahat ini, maka Kang Ujang Bustami segera saja menghajar lelaki itu tanpa ada kata ampun. Puas menghajar Pak Barong, Kang Ujang Bustami memintanya untuk pergi memanggil guru dukunnya, karena Kang Ujang Bustami akan menghajarnya juga pada hari ini. Setelah kepergian Pak Barong, Kang Ujang Bustami segera menemui si Ratu Isabella. Kang Ujang Bustami merasa kasihan kepada wanita malang ini. Rupanya dia menjadi seorang telembuk adalah akibat ulah dari ayah kandungnya sendiri. Rupanya si Ratu Isabella ini membenci para lelaki, adalah karena ayahnya yang sudah memaksanya untuk melayaninya, dengan alasan hal itu demi bisa meningkatkan ilmu peletnya, agar nantinya bisa menghasilkan uang yang sangat banyak jumlahnya. Dan tidak hanya melayani ayahnya saja, rupanya si Ratu Isabella ini dia juga dipaksa untuk melayani nafsu bejat guru ayahnya, si dukun Eyang Garuda. Akibat sudah terlanjur berkubam dalam lumpur dosa, maka si Ratu Isabella sudah tak bisa percaya kepada siapa saja, sehingga dia pun membenci semua laki-laki dan ingin menghancurkan mereka semua. Namun begitu dia bertemu dengan Kang Ujang Bustami, dia kemudian sadar, bahwasanya masih ada sosok baik yang tidak selalu berusaha menikmati tubuhnya. Si Ratu Isabella pun kini akhirnya dia menyerah dan pasrah. Sambil menangis terseduh-seduh, si Ratu Isabella ini dia meminta, agar Kang Ujang Bustami bersedia membawanya pergi dari ayah dan guru dukunnya yang sudah merusaknya tersebut. Ya salam, coba dibuka kamu, mau lihat, lihat. Sini mau lihat. Aduh. Tuh, kan bagus kamu dibuka. Udah, jangan nangis, diam. Kamu bisa istighfar. Terus istighfar. Terus minta ampunan sama Allah. Tundukin kepalanya, keluarin semua ilmu setannya yang ada dalam diri kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang solehah,
jadi orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Mendukin kepalanya, tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut, muntahin semua ilmu-ilmu setan yang ada dalam dirimu. Muntahin. Terus bisa sifat sini, kamu tiduran sini. Sok tiduran di sini. No, sana nyender sana. No, sana nyender sana. Nyender. Terus posisi sifat. Nah, kan enak kamu kayak gitu. Jangan nanti kamu minta maaf sama Kiai. Ya, terus kamu jangan ikut-ikut gerombolan-gerombolan yang kayak gitu-gitu. Ya, salah semuanya. Ikutlah pada orang-orang soleh, maka kamu akan menjadi orang yang soleh. Ketika kamu ikut rombongan-rombongan ontot, ya kamu akan kebawa dengan rombongan-rombongan setan. Paham tidak kamu? Ya, jangan kayak gitu. Aduh. Assalamualaikum. Maksudnya apa? Yang sopan. Dapat. Anda kenapa? Kamu yang sopan. Ya, saya kesini. Ya, saya kesini datang baik-baik. Saya baik-baik datang ke sini. Tidak pantas kamu laki-laki berada dengan perempuan. Kok? Kenapa emang? Saya nggak ngapa-ngapain dia. Bukan murid. Tetap aja bukan murid. Kamu jangan nuduh saya numpakin dia. Kamu yang suka numpakin dia. Kamu cuma kapok-kapok. Dia sampai menangis. Apa yang kamu perbuat? Sampai menangis ya, dia menangis sendiri. Apa yang perbuat? Emang saya merkosa. Anda jangan kayak gitu. Berarti kamu juga nggak kapok-kapok. Kamu malah kesini bawa teman-teman kamu. Siapa semuanya? Siapa semuanya kamu ini? Kamu juga orang tua. Kamu orang tuanya juga nggak kapok-kapok. Kamu bikin onar. Sini kamu, kaji. Kamu sudah haji. Ini anak kamu. Ya kamu jangan kayak gitu. Jangan belain. Bapaknya di dalam. Apa di dalam di rumah? Sini tadi. Saya dikebukin, makanya saya terima. Yang benar aja. Kurang ajar ini. Yang gebukin siapa? Kamu gebukin dia. Saya tidak gebukin saya. Anak saya diapain? Di kamar sendirian. Ya tanyain apa sih? Ya dia apa-apain dia. Kamu berdosa masih dia. Buktinya lagi. Begini. Saya bisa ngomong baik-baik sama dia. Saya tidak percaya. Baik-baik gimana? Karena sudah tahu di sini kamar sendirian. Anda orang tua. Sama anak saya. Ya, ini anak saya. Tadi Anda sudah ngomong ampun. Kenapa yang bawa bapak sudah? Tahu masih ini saya. Anda pakai jubah siapa? Anda pakai jubah siapa? Sini kamu. Siapa kamu? Kamu baik tadi. Anda pakai sarung pakai jubah siapa? Saya mau ngomong sama kamu. Siapa kamu? Ya, maju depan. Ngomong. Temannya Bapak. Oh, temannya Pak Haji. Kamu waras. Waras. Edan kamu Pak. Yang lebih edan kamu. Kenapa saya Edan? Itu kamar sendirian. Kamar orang bukan murid. Ya saya kesini mau nasihat dia. Jangan banyak ngomong Pak. Jangan banyak bacot. Sudah ketahuan. Jangan banyak bacot. Jangan banyak alasan. Ketahuan. Saya lihat Dia yang nyantet. Dia nyantet Kiai. Terus dia bawa istrinya Kiai untuk bikin itu bukan urusan kamu. apa? Benar. Ini Sudah. Anda nggak usah kayak gitu. Sudah. Anda nggak kapok-kapok. Sudah, habisin aja udah. Anda berani kamu bawa teman-teman kamu. Saya rasakan sudah kapok. Maunya apa? Saya bikin perhitungan sama kamu. Maunya apa? Sudah, habisin aja sudah. Lihat, Isabella sampai menangis. Kamu harus tahu. Saya menangis terus itu. Dia ngapain itu? Keluar kamu dari kamar. Keluar kamu. Ayo, ingin kamu. Mau jadi jawara kamu Kasmat? Awas aja kamu tuh. Kamu Kasmat? Iya. Ya. Yang beri perhitungan sama kamu Kasmat. Ya, sok. Ya siapa mana?
Kamu siapa ini? Saya Kasmat, Pak. Aswad ya? Kamu siapa? Garuda Banaspati. Oh, Garuda Banaspati. Garuda di dalamku, Pak. Oh, Garuda di dada. Anda waras, Pak. Wah, Gila kamu. apa yang gila, Pak, maksud kamu? Itu semua murid-murid kamu semua. Ya, Termasuk yang perempuan-perempuan itu. tepat. Itu yang diboking-bokingin. Ya, Anda raja lembuk dong. kau internasional pokoknya. Oh, Isabella apanya kamu? Murid saya. Oh, murid Anda. Hmm. Isabella itu dia telah nyantet imam masjid, kiai. Bukan salah Isabella, tapi salah Kiai, Pak. Karena saya Isabella. Ya, Dia ya bukan wajar saya. kejarnya kiai yang menasihati amar ma'ruf nahi mungkar, Bos. Kayak gitu. Itu pekerjaannya, Man. Ya pekerjaan Anda nasihatin itu si Isabella sekarang sudah kembali pada jalan yang benar. Kenapa Anda ikut campur juga? Di sini, selain gurunya tidak terima, mengajak-ajak murid saya, kamu, Pak. Lah, tidak terimanya di mana? Wajar aja saya ke sini untuk cari perhitungan. Kalau Anda tidak terima, ya sudah, nggak ada urusan bagi saya. Saya, Kulit kamu, Man. Saktian apa kamu, Man, melawan saya? saya nggak kandel, saya nggak sakti. Di dunia ini nggak ada orang hebat, nggak ada orang kuat. Paham? Hebat kuat hanya milik Allah. Tak buktiin, Pak. Apa mungkin apa? Udah Anda gini aja nasihatin sama murid-murid kamu, semuanya nasihatin biar kembali pada jalan yang benar, kembali pada jalan yang lurus, selurus penggaris. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Sekali tetap menjalankan ilmu hitam saya yang dijalankan oleh murid saya, itu akan berlanjut, Man. Berlanjut sampai kapan? Sampai kapan saja, sampai akhir hayat. Oh, sampai akhir hayat. Sekarang tinggal pilih aja, mau kuburan apa rumah sakit? Oh, menantang ya. Silakan. Siapa yang di kuburan, siapa yang di rumah sakit waktu sekarang? Tinggal milih aja, mau kuburan apa mau rumah sakit? Gitu. Kan selesai. Coba-coba sama saya. Untuk Banaspati. Sampai nyerah ke saya, Man, waktu sekarang. Bahkan di murid saya yang diacak-acak sekarang, inilah kamu yang diacak-acak.
Tinggaling. Tinggaling. Ton, kamu salah. Anda nggak benar. Saya datang ke sini saya baik-baik. Di dunia ini nggak ada orang hebat, nggak ada orang kuat. Akhirnya, dukun Eyang Garuda Banaspati ini berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Dukun Eyang Garuda Banaspati meminta ampun kepada Kang Ujang Bustomi. Dia berjanji akan bertaubat dan juga akan insaf. Dukun Eyang Garuda Banaspati akhirnya menyadari bahwasanya di dunia ini tidak ada yang hebat dan kuat, karena kehebatan dan kekuatan itu adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Dia bahkan kemudian juga berjanji akan meminta maaf kepada Pak Ustadz Sodik dan Ibu Haji Ani. Dan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Kang Ujang Bustomi memintanya untuk menunggu sebentar, karena Kang Ujang Bustomi saat ini akan membuang ilmu-ilmu hitam anak buah dari si dukun Eyang Garuda Banaspati tersebut. Kang Ujang Bustomi berharap para anak-anak buah dukun Eyang Garuda Banaspati itu benar-benar bersedia bertaubat dan insaf. Apalagi kini guru besarnya sudah menyatakan dan mengucap 2 kalimat syahadat, maka mereka pun kini juga ikut bersyahadat. Barulah kemudian Kang Ujang Bustomi memintanya untuk menunggu di luar. Semoga saja pertaubatan mantan-mantan dukun ini benar-benar dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Sehingga kemudian mereka tidak akan menyusahkan orang lain, namun mereka nantinya justru akan bisa memberi manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Dan semoga si Ratu Isabella juga akan bertaubat seperti yang sudah dia ikrarkan di hadapan Kang Ujang Bustomi. Dan semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan, memberikan perlindungan, dan juga memberikan Kang Ujang Bustomi umur panjang dalam ketaatan kepada Tuhan. Amin. Terus, istighfar. Kamu jangan kayak gini, jangan kayak gini, tutup-tutup. Ini yang bikin orang laki-laki ngaceng-ngaceng kayak gini. Kamu sholat aja yang benar. Pindah sama Allah, Allah Maha Kaya, Allah Maha Segala-galanya. Ini kamu muda, enak, kuat. 10-30 tahunnya akan membe tuh kamu semuanya. Di kuburan tuh kamu, tojo-tojo kamu. Kamunya lagi nih, Nanti ajarin semua teman-teman kamunya.
semua kembali pada jalan yang benar. Begitu. Pulang semua ikut saya pulang. Mau ikut pulang nggak? Sok, tunggu di luar. Tunggu di luar. Kamu sebenarnya ini rumah kamu. Tunggu di luar, tutup. Udah kamu diam di sini.